Setiap kabupaten tentunya memiliki beberapa budaya dan kesenian masing-masing. Tak terkecuali Kabupaten Indramayu yang memiliki beberapa budaya dan kesenian yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Banyak dari masyarakat Kabupaten Indramayu yang bergerak di bidang kesenian, sehingga Kabupaten Indramayu tetap ada sampai sekarang, seperti kesenian organ tunggal, tari topeng, wayang kulit, genjreng akrobat, tarling, sintren, dan lain-lainnya. Kesenian sintren secara etimologi berasal dari kata sintren yang terdiri dari dua suku kata, yaitu si dan tren. Si mempunyai arti dia, dan tren sendiri merupakan suatu panggilan untuk seorang putri. Sintren dapat juga diartikan menjadi si dia seorang putri. Kesenian ini merupakan kesenian yang ada pada Pantura atau pantai utara Jawa, terutama daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sejarah sintren. Sintren sebagai kesenian yang menceritakan tentang sebuah perjuangan pada zaman penjajahan Belanda. Awal cerita sintren bermula dengan adanya tokoh yang berperan pada pembentukan kelompok kesenian sintren, yaitu Seca Brangti, seorang utusan Pangeran Diponegoro. Seca Brangti mendapatkan utusan dari Pangeran Diponegoro untuk memata-matai Belanda yang dikhawatirkan akan memasuki dan menguasai wilayah Kabupaten Indramayu. Namun, setelah keberangkatan Seca Brangti menuju Kabupaten Indramayu, ternyata Belanda sudah memasuki dan menguasai Kabupaten Indramayu. Walaupun demikian, Seca Brangti tetap menjalankan tugasnya untuk memata-matai Belanda dengan cara apapun. Salah satu rencana Seca Brangti untuk memata-matai Belanda yaitu menggunakan cara mendekati dengan sebuah kesenian. Pada saat itu, Belanda sangat mewaspadai terhadap aktivitas masyarakat Indramayu yang dikhawatirkan akan ada pemberontakan terhadap Belanda. Maka, sebuah kesenian adalah salah satu cara mudah untuk mengelabui Belanda. Kesenian yang dihasilkan oleh Seca Brangti ini adalah kesenian Warilais, yang secara bahasa sebagai air suci dan juga diartikan sebagai pemuda pejuang. Namun, setelah Seca Brangti mengumpulkan kelompok pemuda kesenian tari untuk tampil, Belanda tidak menyukai kelompok seni tari yang diperankan oleh pemuda-pemuda. Tetapi, Belanda lebih menyukai kelompok seni tari yang diperankan oleh para wanita. Lalu Seca Brangti pun mengganti kesenian Warilais dengan kesenian Ronggeng Buyung. Ronggeng Buyung secara bahasa yaitu ronggeng yang berartikan penari perempuan, dan buyung adalah alat musik yang digunakan kelompok kesenian Ronggeng Buyung yang mulai dikenal oleh masyarakat Indramayu. Nama itu pun mulai didengar ketenarannya oleh Belanda, dan Belanda mengenalnya dengan kesenian yang menarik dan tertarik untuk mengundangnya pada pesta-pesta Belanda. Lalu pada saat Belanda mengundang kelompok kesenian Ronggeng Buyung tersebut, beberapa orang Belanda mulai ikut menari bersama penari sintren wanita. Dan pada saat itu pula, Seca Brangti mulai mengganti nama Ronggeng Buyung menjadi sintren yang mempunyai singkatan sinyo dan trenen, dan juga yang mempunyai arti orang-orang Belanda yang menari.
Sucabrangti yang sebagai utusan Pangeran Diponegoro tidak lupa dengan tugasnya untuk memata-matai aktivitas Belanda. Maka dalam kesenian sintren itu, Sucabrangti melaksanakan tugasnya sebagai mata-mata sekaligus sebagai seorang seniman. Kesenian sintren terdapat sebuah perjuangan untuk memata-matai Belanda dan sekaligus memberikan pesan kepada masyarakat Indramayu dalam aksi pertunjukannya. Maka dalam pertunjukannya terselubung aksi memata-matai Belanda dengan cara mengumpulkan beberapa orang penonton dan budak-budak Belanda sebagai narahubung yang memberikan beberapa informasi mengenai aktivitas Belanda. Aksi membagikan informasi tersebut dalam pertunjukan sintren adalah pada saat sintren mulai menari dengan beberapa orang Belanda dan mulai sawer atau melemparkan uang koin, kain, dan kertas. Terkadang semua benda itu dijadikan dalam satu bungkusan kain. Lalu penyawer pada saat itu adalah seorang budak-budak Belanda dan informan yang melemparkan kain pada penari sintren. Dan kertas tersebut berisikan tulisan informasi mengenai aktivitas dan kelemahan Belanda. Melalui langkah-langkah pertunjukannya, kesenian sintren juga terdapat pesan dan makna yang tersirat untuk masyarakat Indramayu. Makna yang terdapat dari langkah-langkah pertunjukannya yaitu saat dimulai atraksi, penari sintren yang diikat dengan tali dan ditutupi dengan kurungan lalu disambung dengan melantunkan lagu Simbarpati. Aksi ini ditunjukkan pada masyarakat dengan arti bahwa negara sedang diikat atau dijajah dan terkurung dalam gelap yang tidak bisa melakukan sesuatu dengan bebas dan hanya bisa diam. Dalam lagunya, Simbarpati itu sendiri terdapat sebuah pesan yang mengajak masyarakat Indramayu untuk terus berjuang, berontak, dan berperang dari negara yang terikat untuk sebuah kebebasan dan kemerdekaan.